Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. This week kita sore lagi ya, nggak malam. Kemarin kan kita jam 8, sekarang jam 6. Ya seininya lah ya, seenaknya jadwalnya lah ya. Gua udah ditemenin sama Mas Rizhaf nih. Tadi gua Ya, overwhelmed halo. sebenarnya. Mas Rizhaf udah ngirimin pertanyaan nih. Waduh, pertanyaannya bobot berat semua nih. Tapi legit Mas, kita bahas nih. Iya, iya. Semoga gua bisa menjawabnya dengan bener. Gua nggak berani ngelihat lama-lama tadi, takut kepikiran. Aduh. Jadi tapi memang bener sih, bagus, legit pertanyaannya. Itu jadi banyak pertanyaan teman-teman, terutama yang sudah mulai ke mid level gitu ya. Itu Hmm. gimana caranya stakeholder management dan bikin build great reputation. Langsung aja, buat teman-teman di sini nanti yang pingin sumbang pendapat atau ini ya, atau mau nanya juga, langsung angkat tangan aja, ntar gua kasih kesempatan buat masuk juga. Tapi monggo Mas Rizal, silakan. Sambil kalau lu dengar orang ngunyah, mohon dimaafin ya, gua lapar baru makan nih. Oh, oke, aman, aman. Monggo, Kita monggo, silakan Mas sambil Rizal. makan juga minum boleh ya? Boleh, sip, sip, Siap, mantap. siap. Oke, oke Mas Bri. Sebelumnya makasih banyak ya buat waktunya. So, ini kayaknya malam ini bakalan legit juga kita bahas stakeholder management. Part pertama dan yang kedua nanti building a great reputation through networking gitu ya. Nah, mungkin yang pertama dulu Mas. Di sini as general lah ya, mau tanya terkait kira-kira menurut pengalaman Mas Brian nih, gimana sih caranya secara efektif gitu ya dalam melakukan stakeholder management gitu Mas? Udah gitu. Gua kira masih ada sambungannya, makanya gua masih diam tuh. Udah, itu aja. Itu dulu. Itu dulu. Oke. Yang pasti gini ya, stakeholder management itu kan em, bukan sebuah ilmu pasti kayak gitu ya. Jadi stakeholder management itu dasarnya lo berangkat harus dan wajib dari empati. Jadi paham dulu nih sebenarnya, walaupun lo tidak setuju gitu ya, prioritas mungkin berbeda, tujuan juga berbeda gitu ya. Tapi minimal lo berangkat dari empati dulu. Lo harus tahu dulu sebenarnya stakeholder lo itu ya as with you, semua tuh punya goal masing-masing kan, seperti itu kan. Jadi semua punya tujuan masing-masing dan semua punya keinginan masing-masing dan semua ada cara preferensinya masing-masing. Nah, jadi yang pertama adalah memahami itu dulu tuh. Bahwa not necessarily, walaupun tujuannya sama, itu cara yang ditempuh sama. Misalnya gue dari Surabaya misalnya, gue mau ke Solo, ya gue bisa naik mobil, gue bisa naik pesawat, gue bisa naik travel, ya terserah, bebas, beda-beda kan sebenarnya kan. Dan masing-masing orang mungkin punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi belum tentu apa yang lo mau itu goes against, bisa jadi tujuannya sama tapi caranya aja beda. Makanya artinya pertama, balik lagi, stakeholder management tuh lo berangkat utamanya dari empati dulu, bahwa orang tuh punya goalnya sendiri-sendiri dan caranya sendiri-sendiri. Nah, setelah memahami itu, kemudian tinggal maininnya, gimana caranya lo bisa achieve goal lo dengan align bareng goalnya stakeholder lo yang perlu lo maintain. Dan stakeholder biasanya kan nggak cuma satu tuh, ada banyak. Nah, gimana caranya, ibaratnya kayak yang satu mau ke Senayan City gitu, yang satu mau ke Ratu Plaza, yang satu mau ke Bundaran HI. Gimana caranya lo sebagai driver atau orang yang influence driver itu lo bisa arahin supaya semua titik ini akhirnya tercapai. Nah yang mana dulu, nah segala macam, nah itu of course dengan discussion kan gitu kan. Tapi ibaratnya intinya lo harus align dulu, nggak bisa maksa, nggak, gue nggak peduli yang mau ke Senayan City, gue mau ke Bundaran HI, ya kagak bisa gitu. Itu nggak stakeholder management. In a way itu stakeholder management, tapi stakeholder management yang buruk kan gitu. Gitu Mas, itu mungkin awalnya Mas Rizaf. Oke, oke. Jadi yang pertama kita mesti ada empati dulu ya. Entah dari masing-masing orang nih caranya berbeda, tapi tujuannya sama gitu. Dan yang kedua, kita punya goals. Walaupun tiap stakeholders punya caranya sendiri dalam mencapai goals, kita mesti align gitu mas. Nah, bisa jadi Nah, goalnya juga beda tapi tuh. Kayak tadi berjalan. tuh, goalnya beda, nggak Oh, apa-apa oke. gitu. Tapi semuanya gimana caranya bisa align dan tercapai semua gitu. Oke, oke, paham, paham. Nah, ini lanjut pertanyaan yang menarik juga nih, Mas. Biasanya di lapangan gitu ya, ketika ada stakeholders dari departemen lain, dia punya goals atau KPI yang beda gitu lah, Mas. Ya, Dengan kita nih as a product gitu kan. Nah, tentu di situ nggak akan mulus ya ketika kita ngelakuin stakeholder management. Tentu ada kayak conflict of interest.
Nah, Ya, kira-kira pertanyaannya, gimana sih Mas cara kita untuk nge-approach dan nge-resolve konflik of interest ini atau konflik atau disagreements yang terjadi ketika kita ngelakuin stakeholder management? oke. Ini case-nya gua clarify dulu nih. Ada KPI yang berbeda, kan gitu kan. Hmm. Jadi ada goal yang Oh ya, berbeda. Nah, dia yang request sama lu apa lu yang request sama dia? eh dia yang nge-request ke kita gitu, Oke, ke jadi produk gitu. dia butuh lo untuk Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan goal dia, tapi itu betul. bukan goal lu sama sekali kan gitu kan ya? Yes, betul, betul. Oke, oke. Nah, Itu dulu deh yang pertama. ya, sip. Nah, jadi simpelnya gini. Pada ujungnya, berangkat dari ujung awal ya, temanya awalnya dulu paling atas lah. Kalau ada hal-hal yang seperti ini dan nggak bisa disambungin nih dalam artian, lu ngerjain KPI dia, itu artinya lu ninggalin KPI lu, goes against gitu ya. Itu artinya either kita yang tidak bisa memahami goal dengan benar, terus dan sehingga kita nggak bisa cari cara sehingga dua-duanya bisa tercapai dan kita nganggapnya itu against gitu ya, berlawanan, atau memang nggak ada orang yang di level strategis di company itu yang nyeting goal yang bisa align. Jadi nggak ada yang either nggak ada atau nggak tahu caranya kayak gitu kan. Jadi ada yang gerak ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, semuanya goes against. Karena nariknya ke arah yang berbeda-beda, company akhirnya nggak jalan kemana-mana. Dan buat teman-teman yang dengerin, itu happens far more often than you think it happens. Bahkan kayak di beberapa saat ya, hal-hal seperti ini kayak di e-commerce unicorn tempat gua pernah kerja sebelumnya itu terjadi juga. Dan akhirnya diimprove gitu ya, ada cara untuk nge-improve itu. Nah, jadi bisa jadi ini adalah sebuah masalah yang sumber masalahnya itu bukan di lu dan lu nggak punya power atau authority untuk mecahin, dan memang bukan tugas lu buat mecahin. However, lu bisa bantu influence dan lu bisa bantu educate gimana cara mecahinnya gitu. Jadi jelas pertama yang tadi, goalnya beda-beda atau tidak ada yang bisa merangkai satu narasi yang nyambung dari masing-masing tim sehingga mereka mengerjakan hal yang berbeda-beda dengan fokus yang berbeda-beda. Nah, terus gimana dong kalau udah kejadian seperti itu gitu ya? Kita tetap harus handle kan. Nah, solusinya gini. Pertama, lo ensure lo pasti punya bos kan? Ya, whoever lo pasti punya bos. Even lo kalau lo kecuali lo founder ya. Foundernya kan kalau CEO ya lo sendiri gitu kan. Tapi selama lo bukan CEO, lo pasti punya bos. Simpelnya, cara gampangnya, cheatnya adalah, thank you atas ini ya, request lo ya. Ini akan gue consider dan akan gue tanyain sama bos gue. Dah, itu cheat code-nya. Jadi kalau lo bingung ini dikerjain atau enggak, gimana, itu nanya bos. Itu paling simpelnya. Nah, tapi the next levelnya supaya lo bisa handle itu lebih baik adalah, pertama, lo bikin supaya orang yang request itu sadar tentang urgency dan importance-nya. Gimana caranya? Lo setup dokumen. Jadi jangan asal orang request itu ngomong verbal aja. Minta mereka untuk setup dokumen tentang, satu, apa yang mau dikerjakan. Dua, kenapa itu dikerjakan. Tiga, impact-nya apa kalau itu berhasil dikerjakan. Empat, apa yang terjadi kalau itu tidak dikerjakan dengan segera. Gitu. Jadi kalau ini nggak dikerjain, apa yang terjadi? Nah, biasanya, gue sih ya, kalau dari pengalaman gue, kayak lebih dari 50% request itu akhirnya kena di sisi kalau nggak dikerjain dengan segera apa yang terjadi. Iya, nggak apa-apa sih, kayak gitu loh. jadi akhirnya, oh ya udah, ini kita di prayo ya. Lu sendiri yang bilang nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi intinya mereka harus cari dulu, nge-clarify dan nge-structure thought proses mereka dulu supaya benar-benar clear. Nah, kalau itu udah masuk semua dan kemudian, dan itu kalau lu dokumentasikan, semua orang tuh bisa ngelihat, yang request ke lu kan banyak, ya kan? Dan dari situ kan masing-masing bisa lihat dong, kalau nggak dikerjain segera apa impactnya, upside-nya apa, kalau dikerjain bisa dapat apa gitu ya. Nah, lu adain sesi prioritization, minor aja, kecil aja. Selain lu punya main priority biasanya yang udah di cover, biasanya kan lu punya capacity tertentu lah ya untuk ngehandle request dikit-dikit, kecil-kecil sampingan itu. Nah, itu yang dibagi-bagi tuh ke tim yang tadi request. Nah, kalau gue biasanya, bukan biasanya sih, sebelumnya waktu gue melakukan hal ini, itu gue biasanya ada monthly gitu. Jadi setiap bulan itu gue minta tim untuk
untuk perubahan ini ya, changes in priority, itu gua kumpulin teman-teman stakeholder yang request sesuatu ke gua, kemudian gua tunjukin nih, ini yang jadi request, semua yang request ke kita. Lo silahkan berantem dalam tanda kutip ya. Jadi biar mereka berantem sendiri dan argue sendiri, dan kemudian akhirnya kita ngarahin nih yang mana yang paling penting dan yang mana yang paling impactful, dan itu yang kita kerjain, yang lainnya mau nggak mau di prayo. Kalau nggak mau atau misalnya lu nggak satisfied, nggak apa-apa. Gue paham dan jangan ditolak itu. Maksudnya kita jangan defensif. Kita ya gue paham itu penting buat lo. Tapi gimana dong? Memang kalau kita lihat ini ya kita secara objektif ini yang harus kita kerjain. Kita nggak bisa. Nah, gue bisa facilitate sih. Gue akan setting lo untuk ketemu sama bos gue ya, langsung didiscuss aja gitu. Atau kita bisa minta request resource misalnya dari tim sebelah kayak gitu gitulah. But in any case lo harus nunjukin bahwa lo itu orang yang akomodatif. Gitu kira-kira. Itu next levelnya. Gitu Mas Rizaf. Ini ada Mbak Rahmi tuh yang mau ngomong, atau mau Oke. Mbak Rahmi Syafri. Oh ya, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan mungkin dari Mbak Rahmi, silakan. Kepencet jangan-jangan tuh. Oh gitu. Halo Mbak Rahmi. Kira-kira tadi Resen mau tanya atau mau nambahin? Oke, ya udah. Mungkin sembari nunggu ya, Mas Brian ya. Nah, di sini kan tadi jawabannya itu lebih konteks terkait kita sebagai ini ya, middle, dan kita punya bos gitu kan. Nah, di posisi lo Mas sebagai yang posisinya udah leadership role gitu, kira-kira ada nggak Mas kayak perbedaan yang lo lakuin ketika dihadapin hal tersebut? Bedanya biasanya kalau sudah di lebih ke arah senior lagi ya, itu lo planningnya nggak bisa kayak sebulan-sebulan. Jadi lo sudah ngeplannya level strategis, dan strategis itu nggak bisa di kayak sebulan ganti kan. Kayak misalnya gue dari Surabaya mau ke Jakarta gitu, katakanlah butuh waktu setahun, baru sebulan kok nggak sampai ya, kita ganti deh strateginya, balik lagi ganti naik pesawat belum naik kok lama ya, ganti lagi naik travel dan seterusnya. Nggak bisa, strategi itu nggak bisa diganti kayak in the moment kan gitu kan. Tactics bisa, tapi strategi nggak bisa. Nah hence kalau misalnya seperti itu biasanya, dan ini yang dilakukan di Tokopedia setelah di-improve, itu mereka ada semesterly prioritization. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Semua orang harus aware teman-teman yang lain itu ngerjain apa, priority-nya apa, semua submit, semua saling discuss, kemudian di-present. Habis di-present, berantem tuh di situ, dalam tanda kutip ya. Maksudnya, kok prioritas gue nggak masuk, padahal kan gini, ini harus masuk, ini enggak, segala macam. Dari situ akhirnya ketemu. Dan bosnya paling tinggi karena dari sana tuh chief-nya. Atau kalau misalnya lu yang paling tinggi, ya paling nggak ada CEO-nya gitu ya. Kalau lu yang paling tinggi, atau kalau misalnya nggak ada CEO dan lu pegang kontrol semuanya tentang roadmap, ya lu yang jelasin. Oke, kita nggak bisa ambil ini, kita harus ambil yang itu. Kenapa strategi kita kayak gini? Kita sudah nentuin bahwa how we solve this adalah dengan strategi ini. Dan inisiatif yang itu nggak masuk dan nggak relevan untuk ini. Jadi kita akan di prayo dulu ya, kita ngerjain yang ini dulu. Gitu sih. Jadi makanya tadi gue bilang awalnya harus ada objektif yang jelas, strateginya harus jelas dulu, baru semuanya ngikut itu, gitu. Biasanya penyakitnya itu kalau masing-masing tim itu nggak sadar dan tidak di-orchestrate dengan benar, OKR-nya segala macam itu nggak benar. Akhirnya tim-tim tengah itu bingung tuh gimana cara ngerjainnya, semua pada priority-nya nggak bareng. Kayak misalnya contoh, waktu gue di Tokopedia itu ada tim Tokopedia Advertising kan. Tokopedia Advertising itu salah satu goal-nya adalah gimana caranya dapat revenue tambahan dari advertising. Nah, cara dapat revenue tambahan dari advertising itu ada dua. Satu, lo naikin harga per slotnya gitu kan, ada ya harga barang yang dijual dinaikin gitu kan. Yang kedua, lo tambahin barang yang dijual gitu, inventory-nya ditambahin, ya kan. Nah, nambahin inventory dari advertising itu gimana? Ya nambah slot. Jadi yang sebelumnya mungkin satu halaman ada 2, lo tambahin jadi 3, jadi 4, nambah di tempat baru dan seterusnya. Nah, problemnya namanya iklan gitu ya, biasanya dia punya conversion rate yang lebih rendah daripada barang-barang yang organik yang memang dicari oleh user. Ya karena biasanya dia rating lebih rendah lah segala macam kayak gitu-gitu lah. Nah, challenge-nya kan adalah padahal tim-tim yang pegang inventory, ya, tim search, tim kategori list gitu-gitu, itu punya OKR conversion rate. Nah, gimana caranya gue bisa diterima untuk iklan di situ kalau mereka maunya tinggiin conversion rate? Karena kalau mereka nerima slot iklan tambahan, mereka pasti akan ngedropin conversion rate.
Nangkep ya? Iya, Nah, iya. kalau ini nggak diatur dari awal Kontradiktif. strateginya, akan berantem di sini. Padahal ini buang waktu buang waktu banget berantem di sini. Gimana dong solusinya? Harus ada OKR dan objektif yang barengan. Jadi, tim-tim ini nggak boleh cuman fokus di conversion rate doang, tapi lu juga harus punya ngebantu tim advertising misalnya untuk naruh slot Hmm. iklan misalnya seperti itu. Jadi dipisah misalnya untuk yang organik sekian, untuk yang iklan sekian, secara average dijaga sekian kayak gitu-gitu. Jadi dari strategizingnya dan nge-set objektifnya itu harus benar. Gitu Mas Rizal. Oke, oke, menarik, menarik. So, harus jelas ya dari objektifnya dari atas dan intinya kita juga bisa align gitu Ya, bareng-bareng di sini penyakitnya biasanya supaya di nggak sana ada soalnya. konflik of Banyak yang nggak interest lah peduli ya. tuh. Betul, betul. Soalnya kalau di atasnya nggak ini, kita di tengah ke bawah tuh agak bingung gitu. Pasti. Dan itu nggak bisa Berantem nggak situan. bisa diselesaikan masalahnya di tengah di bawah. Makanya berantemnya Tuh. situ. Oke, oke. Oke, sip, sip, sip. Menarik nih. Nah, berhubung tadi itu kan ada kayak top down ya Mas ya, mungkin ya, untuk North Star Matrix-nya ya. Kira-kira nih Mas, dari sisi communication ya with stakeholders, menurut Mas Brian nih, gimana sih cara kita supaya lebih ensure, clear, dan konsisten gitu, dan transparan ya, dalam komunikasi dengan stakeholders, dalam hal top down ataupun bottom up conditions gitu Mas? Top down itu yang kayak tadi ya, lo dikasih tugas gitu ya. Kalau Gitu. bottom up tuh yang kayak gimana Mas? Bottom up, jadi kita menemukan kayak research in product management gitu ya. Ada bottleneck atau problem di sini, Oh, terus oke. kita kasih inisiatif kayak gitu. Ya, ya. Oke, yang top Ya, down dulu berarti ya. yes. Nah, yang top down semuanya balik ke leader lu siapa gitu ya. Jadi gimana caranya lo kenal dengan leader lu dan kemudian ya lo tahu preferensinya dia. Jadi yang penting dalam communication dan stakeholder management itu adalah manage expectation kan sebenarnya kan. Kalau dia berharap lo lapor tiap hari, tapi lo lapornya 2 hari sekali, ya lo nggak perform. Tapi ada orang yang berharap lo lapor seminggu sekali aja lah, tapi lo lapor tiap hari, itu gangguin juga. Gitu kan. Gue Oke. gak butuh laporan lu tiap hari gitu ya. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah jadi gimana caranya? Ensure dulu itunya. Rule-nya gimana sih? Rule game-nya tuh gimana? Lu maunya gue laporan tiap apa? Kan gitu. Jadi itu yang perlu. Oke. Jadi perlu tahu dulu lu pinginnya gue kayak gimana. Jadi pertama lu engage dengan seorang leader baru atau yang lu belum pernah engage sebelumnya, lu pasti harus acknowledge dan akan helpful kalau lu ngomong sama dia juga bahwa masa-masa awal pasti akan ada penyesuaian ya. Jadi dan lu ngomong bahwa gue akan adjust ya, kalau kasih tahu gue kalau lu lapornya terlalu sering atau kurang sering atau gue terlalu apa, itu harus di adjust. Jadi masa penyesuaian itu wajib. Setelah itu oke, aman, jadi harusnya nggak ada masalah sama sekali. Yang penting lu jalanin apa mau dia. Even if misalnya dia minta report yang detail segala macam, that's part of the job. Karena bisa jadi kayak kadang-kadang kita tuh nganggapnya kok kita itu diminta laporan terus, padahal laporan ini buang-buang waktu. Tapi bisa jadi dia tuh bukan dia yang butuh laporan, bisa jadi CEO-nya, bisa jadi CEO-nya dari investornya butuh laporan kan gitu kan. Jadi kita positive thinking aja gitu bahwa bos kita minta sesuatu dari kita itu karena ada ya sebabnya. Ya artinya lo yang harus manage waktu lo dengan lebih baik. Kalau misalnya waktunya misalnya 30% habis buat laporan, ya sampein itu. Bos gua minta maaf ya. Jadi delivery gua turun nih. Kenapa? Karena lu minta gua untuk report ini dan ini takes this amount of my time. Kalau misalnya lo mau, gua bisa potong waktu report gua, mungkin gua agak jarang reportnya, tapi kemudian delivery gua bisa naik misalnya kayak gitu. Jadi cuman urusan kejelasan aja sih sebenarnya. Itu kalau dapat leader yang understanding ya. Kalau dapat leader yang busuk sih ya lo siap-siap kan pindah company aja kan gitu kan. Oke. Itu yang Oke, top itu yang down. top down ya. Oke. Nah, yang bottom up gimana? One on one. Jawabannya one on one. Tapi ini juga sering sering jadi penyakit sih karena dari menti-menti yang curhat ke gue itu sekitar separuh leader itu nggak paham bahwa one on one itu satu, one on one itu apa, dan dua, pentingnya one on one itu seperti apa. Padahal ini manajer-manajer yang nggak paham tentang one on one ini miss out on a lot of things. Jadi buat teman-teman yang belum sadar juga ya, one on one itu bukan sesi untuk ngupdate, bukan project update, bukan status update. One on one itu adalah sesi untuk elu, kepentingannya itu elu, bukan kepentingan bos lu. Untuk cari cara, cari tahu, minta tolong dan belajar gimana caranya lu bisa perform pekerjaan lu dengan lebih baik. Itu loh sesi one on one.
Jadi lu minta advice nih, gua kok ngerasa ada bottleneck di sini ya, lu ada saran nggak gua harus kayak gimana? Gua kok ngerasa pas meeting tuh gua gini ya, gimana ya caranya gua nge-fix ini ya? Gua bingung nih gimana cara manage stakeholder ini, kok dia ngotot banget, lu bisa bantu nggak? Kayak gitu-gitu. Itu one on one gitu. Jadi one on one itu adalah sesi di mana lu itu minta bantuan sama bos lu. Dan kenapa kok ini penting buat bos? Kalau gua ya sebagai manager atau gua sebagai leader, gua sangat-sangat encourage one on one sama tim gua. Kenapa? Karena dengan gua meningkatkan capacity kerjanya tim gua, makin banyak kerjaan yang bisa gua delegate ke mereka. Dan gua bisa delegate dengan makin tenang. Oke. Kan gitu kan? Makin lama Iya, mereka iya. makin grow, makin gua tidak perlu ngerjain banyak hal gitu kan. Makin mereka bisa ngerjain kerjaan gua dan gua bisa ngerjain pekerjaannya bos gua, kan gitu. Jadi karir tuh kan gitu kan. Kita makin pelan-pelan naik ngerjain kerjanya bos kita sama-sama. Bawah kita gitu, kita juga gitu, kan gitu. Gitu caranya. Jadi one on one jangan kelewat. Terus gimana kalau misalnya one on one lu bos lu nggak paham pentingnya gimana? Colong-colongan one on one-nya dalam artian nggak usah diformalize sesinya, tapi lo ada sesi-sesi informal, makan bareng, ngobrol di pinggir jalan, baru masuk kantor lah, setelah atau sebelum meeting, itu aja dijadiin sesi one on one. Tapi itu sesi curhat lah ya dalam tanda kutip ya, gitu. Untuk kenapa? Supaya untuk lo grow. Sayangnya memang belum banyak leaders yang paham one on one itu penting bahkan untuk dirinya sendiri. Gitu sih, Mas Trisaf. Oke, menarik. Oke, sip. Ini ada kaitannya ya tadi dengan kayak leader yang bagus dan enggak gitu. So, mungkin untuk kasih bridgingnya, mungkin gue pengen tahu Mas, menurut lo kira-kira leader yang bagus tuh seperti apa? Dan nanti kita nge-bridging ke micromanage sama makro ya. Wah. Mungkin good leader dulu Mas, kira-kira menurut lo apa? Yang seperti apa? Good leader itu intinya ini ya, yang gue sering perhatikan dari leader yang nggak oke itu adalah mereka yang ada di sana cuman untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Jadi Oke. yang ada di kepala gue dan yang gue yakini, a good leader itu servant leader sebenarnya. Jadi makin orang tinggi posisinya, makin banyak orang yang harus dia layani dan makin banyak orang yang harus dia take care. Jadi bukan makin tinggi lo itu, ya oke, secara kasat mata, secara terlihat itu lo dilayani oleh orang lain gitu kan, banyak orang report ke lo segala macam. Tapi dalam esensinya, lo tuh nge-serve orang lain. Lo tahu kan sebenarnya bebannya founder yang sebuah startup yang seri D gitu misalnya, dibandingin bebannya APM yang baru masuk gitu ya. Yang paling besar bebannya siapa? Foundernya. Yang paling stres siapa? Founder lah. Kenapa? Karena kalau dia nggak jalan, nggak racing, nggak bener jalannya, semua orang di company itu kena. Banyak yang kena. Bener kan? Betul. Artinya dia tuh sebenarnya melayani banyak orang. Leader tuh seperti itu. Dan mindset itu harus bener. Nah ada nih leader-leader yang nggak bener. Jadi ada orang-orang yang belum siap jadi leader, dia naik ke atas dan kemudian dia kayak abusive gitu ya, mentang-mentang dia leader, kemudian dia nyuruh seenaknya, kemudian suruh orang melayani dia padahal itu harusnya pekerjaannya dia lupa nggak nge-elevate tim yang di bawah dia dan seterusnya, gitu Mas. Oke. Sip. Oh ya teman-teman, kalau mau ada yang tanya atau nambahin bisa raise hand juga ya nanti. Tapi serius, kita pertanyaan lo coba itu berbobot semua sih Mas, serius, bagus tuh. Iya, karena ini juga ada pengalaman. Oh ini ada yang raise hand Mas. Silakan Mas Yudi ya. Iya, bentar gua allow. Oke. Diajak Mas. Yap. Sip. Hai guys. Halo Hai. Mas Diki. Salam kenal sebelumnya. Salam. Halo Mas Diki. Continue with this idea tadi tentang leader. Ya. Itu absolutely 100% agree sih. Karena ya mungkin dari kacamata founder and CEO tuh asli sih, maksudnya we are not doing something buat kita sendiri tapi buat orang lain gitu. Even kita bisa sacrifice dari basic things kayak salary itu, mending dia yang lain dulu aja deh yang gede gitu dibandingkan kita. Bener. Yang pernah ngerasain ya pasti tahu lah. Ini pengalaman nih. Exactly. Oke. Orang-orang yang ini ya, yang wala itu direktur enak, gajinya gede, kerja ruangannya dingin, gundul. Belum tahu dia. Itu paling stres untuk satu company. Because kan we are not doing some short term tapi long term kan. Ya. Sebetulnya. Iya.
Ya, I think itu sih yang mau di-add. And then salam kenal ya semuanya. Thank you Mas Diki, thank you. Oh ya, Salam kenal thank juga. you Mas Diki, Ya. salam kenal ya. Yo. Next point. Oke, cool. Nah, tadi kan Mas Brian udah nyampein ya, good leader and bad leader. Sekarang bridging ke ini Mas. Ada leader yang dia micromanage Mas. Kira-kira gimana sih kita ya, bawahan dia gitu, untuk supaya adapt dengan tipikal dia yang micromanage? Ini menarik banget sebenarnya lo nanya tentang micromanage ya. Karena kemarin gue tuh baru Iya. nulis kelar tuh tentang micromanage 2 post. Cuman belum gue Waduh, posting. mantap. Boleh lah, spill dah. Spill dulu deh di sini. Jadi banyak orang yang anggap bahwa micromanage itu unbearable dan nggak bagus gitu ya. Gue nggak sepakat sih sebenarnya. Kenapa? Karena dari pengalaman pribadi, ada nih tim gue yang curhat sama gue tuh pingin lo lebih micromanage gue. Dia bilang kayak gitu loh. Dan waktu itu mindset gue adalah micromanage tuh salah. Ngapain? Orang tuh udah grow ya, kerja di company yang bagus, harusnya lu udah, dan lu bagus orangnya, harusnya lu bisa. Ternyata enggak. Orang-orang kayak gini juga ada yang masih butuh di micromanage, dan mereka request gue micromanage. Jadi maksudnya gimana? Jadi setelah itu gue belajar lagi, setelah berjalannya waktu ya, gue dapat satu training yang namanya situational leadership. Dan di situ gue belajar bahwa ternyata ya style leadership itu tidak seharusnya stuck atau satu dominan di satu style tertentu. Jadi harusnya kita sebagai leader yang baik harus bisa nyesuaiin treatment seperti apa yang mau kita kasih ke orang yang berbeda-beda. Jadi ada memang orang yang butuh di micromanage, orang yang baru masuk, orang yang baru switch, baru pertama, nggak tahu harus gimana, motivasinya masih rendah, masih ada imposter syndrome, itu harus di micromanage, harus dikasih tahu, oke, lo lakukan ini ya, 1, 2, 3, 4 langkah-langkahnya gini, nanti lo kontak si A, si B, ini kontaknya, si C gini, nanti siang laporan, terus habis itu ntar sore laporan lagi, kasih tahu kalau gue ada yang salah, udah, gitu. Terus ntar dicek, kayak gitu kan. Dan itu sangat membantu buat orang yang awal. Tapi kalau lu implement itu buat orang-orang yang high performing, ya stres mereka. Kan gitu kan sebenarnya kan. Mereka udah biasa ngerjain, lu suruh untuk laporan-laporan terus, itu stres. Jadi, kesalahannya itu sebenarnya bukan micromanagingnya, tapi lebih ke arah when you micromanage. Siapa yang lu micromanage? Kapan lu micromanage? Saat mereka orang yang udah biasa ngerjain sesuatu itu, kemudian itu kerjaan yang sudah biasa dilakukan, lu suruh laporan terlalu sering, lu dikte harus gimana cara jalaninya, ya stres mereka, itu yang salah. Tapi micromanage-nya sendiri itu tetap lebih baik juga perlu dilakukan di saat-saat tertentu, kayak misalnya tadi orang baru masuk nggak tahu caranya gimana, itu harus dikasih tahu caranya exactly seperti apa. Micromanage kan seperti itu. Gitu Mas Risa, intinya gitu. Ntar gua share juga postingnya, pas masih posting ntar lo ada tuh caranya. Oke. mantap. Artinya situasional ya Mas ya. Kalau orang itu memang butuh ya kita why not gitu untuk micromanage. Betul. Tapi ada juga yang dia emang high achiever, leadernya implement Mas. Micromanage-nya dia nggak perform juga. Susah jadinya. Nah, kalau lo ketemu orang yang Jadi ada gitu, batasan gitu. yang leader yang micromanage sementara lo nya high perform, ya berarti satu, tetap ya, kedepankan positive thinking gitu, bahwa bisa jadi dia nggak tahu kalau lo perform, bisa jadi gitu ya, atau bisa jadi dia ngelihat ada sesuatu yang berbeda nih dari yang biasa lo lakukan, sehingga dia mau hati-hati, sehingga dia micromanage. Atau ketiga, bisa jadi dia under heavy pressure banget untuk memastikan ini berhasil, sehingga dia mau nggak mau dia harus micromanage, daripada gagal dia yang dipenggal, kan gitu. Jadi mungkin itu kondisinya. Gimana dong solusinya? Ya lo nanya. Kalau udah lama engage-nya, ya lo nanya, bos gua perhatiin lo kok worry banget, dan lo butuh laporan sering banget kayak micromanage, biasanya lo nggak kayak gini, kenapa sih? Misalnya seperti itu. Kalau misalnya lu baru ketemu sama dia, atau itu bos baru engagement di awal-awal, ya berarti solusinya adalah lu harus perhatikan dan lu harus proof ke dia bahwa lu itu kompeten gitu. Jadi dengan itu nanti pelan-pelan dia akan ngurangi micromanage-nya dia. Itu juga ada di post gue sih. Gue jelasin di sini. Oke. Gitu caranya Mas Risa. Gila ya. Sip. Wah, mantap banget. So, thank you ya Mas Brian udah nyampein itu. Dan untuk yang micromanage, kira-kira ada nggak Mas yang lu tambahin supaya kita tuh bisa deliver walaupun kita di micromanage gitu? Nah, jadi gimana caranya bisa deliver? Jadi yang sering nggak diperhatikan orang ya, rumus performance kita itu ada 2 komponen sebenarnya. 1, expectation, 2, delivery. Jadi performance kita itu adalah
fungsi dari expectation dari leader kita dan delivery yang kita deliver. Jadi walaupun nih delivery lo itu bagus banget, nggak karu-karuan bagus banget above your level, tapi kalau expectationnya bos lo itu memang tinggi dari awal, ya selamanya performance lo bakalan jelek, kan gitu kan. Jadi di lain sisi, kalau delivery lo tuh sama aja sebenarnya, tapi you can manage expectation well dan itu bisa turun, maka dia akan ngelihat kerjaan lo bagus, performance lo akan bagus, gitu. Jadi rumusnya quality dari performance itu kan seperti itu. Nah, gimana caranya, pertanyaan tadi, supaya bisa perform well walaupun under micromanagement? Ya, lo manage expectation-nya. Gitu. Jadi gimana cara manage expectation itu a whole another discussion kan gitu kan. Tapi intinya lo manage expectation-nya gitu. Kalau quality delivery-nya sudah ditentukan kan, lo di micromanage quality delivery, ya udah seperti itu. Next-nya gimana cara manage expectation gitu, Mas. Oke, menarik. So kita bisa manage expectation-nya gitu, Mas. Nah, berhubung kita topiknya nih, Mas, managing stakeholders. Jadi gimana sih, Mas, ketika kita ada ekspektasi dari masing-masing tim, stakeholders gitu ya, dan how to manage effectively lah, dan manage efektif dengan si stakeholder management ini, dengan ekspektasi mereka yang berbeda-beda gitu. Nah, ini balik lagi tergantung konteks ya. Tapi kalau misalnya kita bicaranya ini tentang satu kayak project strategis gitu ya, kayak lu harus ngerjain apa segala macam, tentu lu ikut direct leader lu. Apa kata mereka, ya lu ikutin apa kata dia. Untuk yang lain, simpelnya, ya kayak cheatnya kayak tadi. Wah, sorry banget, gue pingin banget bantuin lu. Tapi gimana ya, gue disuruh bos gue ngerjain ini. Kelar. Coba lu ngomong sama bos gue. Itu cara simpelnya. Kan gitu kan. Tapi begitu lu naik level, mulai ke tengah-tengah, nggak bisa dong semua lu lemparin ke bos lu. Ya, lu jelasin. Sorry ya, gue pingin bantuin lo nih. Tapi lihat nih, kerjaan gue kayak gini. Dan ini high prio. Kita kemarin sudah meeting kan. Kita tentuin agree priority-nya seperti ini. Jadi gue nggak bisa bantuin lo saat ini. Gue bisanya bulan depan. Gimana? Kayak gitu kan. Jadi agreement. Atau lo punya cara. Coba kasih tahu gue kalau misalnya lo ada kepikiran gimana caranya. I'll be happily help you gitu. I'll be happy to help you kan gitu kan. Jadi dibikin enak aja sebenarnya. Jadi mindset kita juga jangan kita ngerasa diganggu, tapi gimana caranya kalau ada teman atau ada stakeholder itu gimana caranya kita fulfill mereka. Tapi kita harus ngasih tahu bahwa kita punya limitasi nih. Gimana caranya kita solve limitasi ini dengan cara jalan keluar yang terbaik. Jadi tidak ada yang tersakiti. Kalau misalnya kita kerja sama orang yang sama-sama bagus ya, biasanya orang juga akan paham kok, sama-sama bisa memahami kan gitu kan, semua punya limitasi masing-masing. Bukan gua nggak mau, gua nggak bisa kan gitu kan. Bukan gua malas bantuin lo, tapi memang gua nggak bisa bantuin lo karena gua punya kondisi tertentu yang harus gua fulfill sebagai tanggung jawab gua kerja di sini kayak gitu. Jadi seperti itu caranya untuk manage stakeholder yang berbeda-beda, Mas Rizaf. Mantap. Oke. Nggak terasa nih, Mas, kita udah 40 menit ya. Dan ini mungkin last question, Mas, buat yang stakeholder management sebelum kita ke part kedua, Mas. By the way, ntar kalau gua adzan, gua tentunya cabut ya. Gua nggak tahu nih kapan adzan. Sure, boleh. Nah, kira-kira nih, Mas, menurut lo untuk manage atau building relationship ya dengan stakeholders, gimana sih caranya supaya kita tuh secara genuinely building relationship dengan stakeholders? Kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu. Ini bakal nyambung ke reputation nanti lah. Iya, ini yang challenging, Mas. Jadi kalau lo baru di level awal-awal gitu ya, entry level atau menuju ke mid, itu straightforward sebenarnya. Artinya ya lingkaran influence lo adalah orang-orang yang memang hampir setiap hari lo interact with gitu. Jarang-jarang lo harus ke tim sebelah segala macam, itu jarang lah kalau misalnya baru awal-awal. Nah, cara build-nya gimana? Ya standar aja kayak tadi gitu. Artinya gimana caranya kita punya empati yang tinggi atau yang minimal cukup gitu ya. Paham bahwa masing-masing orang punya tujuan tertentu, limitasi tertentu, dan gimana caranya kita kerja bareng supaya tujuan dia tercapai dan tujuan kita juga tercapai. Kan sebenarnya seperti itu. Nah, gimana dong kalau misalnya nanti lu makin naik level, makin tinggi ke arah senior dan leader gitu ya. Ini yang lebih kompleks adalah gini. Kalau dulu, walau pas di level entry dan mid itu, lo nge-solve problem as it happen. Jadi ada problem muncul, ya lo handle. Ada muncul problem, lo handle. Kayak pemadam kebakaran gitu lah ya. Itu oke, it works. Tapi begitu lo sampai di posisi leader, di yang lebih senior lagi, itu nggak works seperti itu.
Kalau misalnya lu baru handle problem saat problem itu muncul, itu telat. Bener-bener telat, nggak bisa. Jadi, yang dilakukan seperti apa? Lu harus do some preparation sebelumnya. Problemnya, lu nggak tahu problem itu nanti muncul di mana kan. Nah, makanya experience tuh datangnya dari sana. Kira-kira misalnya nih, gua baru di-hire misalnya sebagai head of growth. Gua growth itu nanti berarti plan gua 6 bulan ngerjain ini. Nanti di bulan ke-6 sampai ke-12 gua ngerjain ini. Kalau di bulan ke-6 sama ke-12 gua ngerjain ini, siapa ya yang kira-kira bisa jadi bottleneck gua? Siapa yang bisa kira-kira menghambat gua dan siapa yang bisa membantu gua? Itu relationnya gua manage dari awal sekarang bulan ke-0. Gitu. Jadi lo lebih ke arah experience dan lebih bisa ngepredik nih. Nanti lo punya hurdle di mana aja dan itu lo manage dari awal banget. Dan memang challenge-nya di sana. Saat kalau lo udah di posisi senior, ada problem baru lo beresin, lo baru ngomong sama orang, wah telat. Makanya orang-orang yang sudah lebih senior itu lebih ke arah networking kan, ngobrol gitu ya, untuk alignment, dan itu ngefek banget. Memang seperti itu caranya. Jadi the more senior you are, the more you should position yourself to help others, supaya nanti kalau lu butuh sesuatu, ya lu tetap bisa enak kan sama mereka karena lu sudah punya tabungan lah, tabungan bantuan lah, kira-kira kayak gitu. Gitu Mas Rizal. Oke, sip. Ini mantap banget nih buat yang stakeholder management ya, Mas. Ini gue sambil nyatet dari tadi. Boleh ikut namain nggak, Mas? Silakan Mas Diki atau teman-teman lain juga boleh. Ini kayaknya seru banget sih karena ini baru dialamin juga sih, kayak aku tuh with my co-founder. Jadi aku dan co-founderku tuh jadi kayak sekarang tuh lagi coba doing some planning in 1 month, kita bikin products, and then kita, benar sih tadi kata Mas Brian adalah kita udah planning kalau misalnya lag-nya di mana gini. Kalau misalnya kan kita punya front end dan back end tuh part time nih sekarang. Tapi kayak kita udah nge-planning, oh part time kira-kira nanti bisa 20 hours per week, and then kayaknya kita doing some 1 week performance. Kalau misalnya nggak bisa, kita hiring yang full time gitu, yang lebih cepat shipping the produknya kan. And then agree sih, maksudnya ketika kita udah levelnya udah senior tuh, ibaratnya kita udah bukan pemikirannya bukan current tapi udah di future banget gitu, udah kayak di ujung banget. Ya itu gitu sih. Ya bener banget, thank you Mas udah ditambahin Mas. Bener seperti itu. Lu harus bisa ngepredik nanti ke depan tuh problemnya di mana, sehingga lu startnya siap-siapnya dari sekarang. Ya, thank you Mas Diki buat tambahannya ya. So jadi kayak strategic planning, risk planning, experience juga bakal ngaruh gitu ya kalau kita simpulin lah. Nah, sebelum kita pindah, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin stakeholder management atau yang tanya? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjut ke part kedua ya. Topiknya ini nggak kalah menarik teman-teman. Jadi kita discuss terkait building a great reputation gitu ya, through networking. Di sini mungkin ada 3 pertanyaan dari gua Mas Brian. Jadi yang pertama, gimana sih cara kita supaya lebih efektif juga atau memanfaatkan atau memupuk gitu Mas professional networking gitu ya, supaya kita bisa building meaningful connections. Ini pertanyaannya susah karena gua nggak ngerasa bahwa gua tuh orang yang networkingnya tuh bagus gitu ya Mas ya. Maksudnya gua biasa aja lah gitu. Cuman dan apa yang gua dapat dari network itu, tapi gua ngerasa itu meaningful, cuman dan bermanfaat sekali. Cuman nggak bisa dijadikan kayak ya itu jalur utama gue gitu ya. Jadi karena gue lebih pasif Mas kalau bangun networknya, artinya gue nggak secara aktif nge-list gitu ya siapa yang harus gue kontak, siapa yang harus gue maintain, itu gue nggak harus melakukan, nggak bisa ngelakukan seperti itu, memang bukan gue gitu aja. Ada orang-orang yang melakukan seperti itu tuh, jadi kayak siapa yang harus gue kontak, gue say hi, kemudian sowan, main kayak gitu ya, kayak orang-orang ya partai politik gitu ya, saling kunjung kayak gitu gitulah ya, itu kan, dan itu memang benar gitu kan, network tuh harus dibangun seperti itu. Nah cuman buat tips gue buat orang-orang yang kayak gue yang malas dalam membangun network, intinya gini, mindsetnya adalah kita nggak pernah tahu siapa yang bakal bisa bantu kita nanti kan gitu kan. Jadi karena kita tidak pernah bisa tahu siapa yang bisa bantu kita nanti, maka ya gue akan lakukan apa yang bisa gue lakukan untuk membantu orang lain sebisa gue gitu. Jadi saat gue ketemu sama orang, instead of gue bisa manfaatkan dia untuk apa ya, mindset gue lebih ke arah gue bisa bantu dia apa ya gitu. Sesimpel itu aja. Jadi ngeganti mindsetnya supaya apa yang bisa gue bantu untuk orang itu. Karena
kita sebagai manusia ya, kecuali orang-orang yang busuk banget gitu ya. Itu kalau kita habis dibantuin orang lain, pasti ada rasa nggak enak satu, dan kita pingin balas budi. Itu defaultnya manusia kayak gitu ya. Kecuali orang-orang yang bener-bener bukan manusia lah ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang benar, yang normal gitu, kalau lo habis dibantuin, lu aja kalau dibantuin sama orang kan kayak lo ngerasa makin besar bantuannya, makin meaningful bantuannya buat lo kan ngerasa kayak utang budi. Dan lo akan gimana caranya akan pingin bantu dia kalau lo bisa kayak gitu kan. Nah itu yang jadi goal gue adalah gimana caranya gue bisa punya tabungan banyak seperti itu. Gitu Mas Rizaf. Dan selama ini sih works ya, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Oke. Jadi kayak ada mindset kita bukan ngambil advantage ke orang nih networkingnya gitu Mas, tapi kita how to help these people lah gitu ya, dengan genuinely gitu ya, Mas Brian ya. Betul, jadi gue lebih ke arah careless terhadap apa benefit gue, lebih ke arah gimana caranya gue bisa maximizing apa yang bisa gue kasih ke mereka gitu. Tinggal nanti setelah itu kalau misalnya nih kan lu nggak dapat apa-apa gitu ya, tinggal nanti kalau opportunity-nya banyak, waktu kita akan constraint juga, kita juga akan efek secara otomatis akan milih kok kalau itu sudah masuk banyak ke kita gitu kan. Kita pasti akan milih yang bisa kita, yang paling beneficial buat kita juga kan gitu. Kalau kita sudah demonstrate our capability atau our value buat orang lain. Jadi awal-awal kalau itu belum ada ya bantuin aja yang banyak buat orang lain kayak gitu. Ya. Oke. Sebenarnya ada follow up questionnya Mas. Itu kayak kalau kita dimanfaatin orang, tapi udah lo jawab lah. Kita bisa filtering juga tadi kan. Oke. Nah, di ini Mas, nurturing relationship ini kan ya. Jadi kita harus nge-maintain juga atau nge-nurture lah Mas. Dalam hal professional relationship. Jadi nggak di saat kita butuh baru kita ngubungin gitu. Kadang kan lebih orang tuh transaksional. Nah, gimana sih Mas cara lo untuk mempertahankan itu gitu supaya bisa nge-maintain dan juga nge-nurture professional relationship tersebut? Nah, itu yang susah karena gue tidak melakukan hal itu. Jadi gue cuman intinya gue secara yang gue lakukan saat ini Mas. Jadi gue secara gue nge-broadcast gitu ya. Gue melakukan banyak hal-hal inisiatif yang mungkin buat gue tidak ada benefitnya, kayak misalnya run non profit lah, nge-share, nulis lah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya udah itu aja dilakukan gitu. Nah, apakah itu directly beneficial buat orang-orang yang pengen gue maintain networknya? Mungkin enggak. Terutama biasanya kalau yang kita pengen maintain kan networknya orang-orang yang lebih pintar, lebih jago kayak gitu-gitu lah ya. Tapi ya itu tadi artinya gue nggak bisa secara conscious itu gue nge-strategize gitu. Jadi kayak ada orang-orang tuh yang bisa tuh kayak gitu. Oke, gue harus mencapai networknya dia. Maka gue kesini dulu, habis dari sini terus ke sana, terus dari sana terus ke sana. Itu ada tuh yang kayak gitu. Pak Williamnya Tokopedia itu kayak gitu. Jadi dari awal sebelum dia dapat investmentnya dari SoftBank, itu dia sudah ada tuh rencana untuk gimana caranya gue dapetin investment dari SoftBank. Itu itu strategis tuh, itu jago tuh. Okay. Nah, gue tuh nggak bisa orang yang nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udah gue kayak ya udah gue lakukan aja apa yang gue bisa lakukan. Kalau misalnya nanti kalau misalnya gue ingat ya gue say hi, apa kabar ya gitu, artificial aja lah. Kalau misalnya gue deket sama dia, boleh mampir nggak, kayak gitu aja sih. Selain itu nggak ada sih Mas, gitu. Oke. Tadi kalau misal yang Pak William tuh lebih ke dia connecting the dot ya. Jadi kayak pasnya tuh step by step. Oh, kenal orang ini, nanti dikenalin lagi, terus akhirnya dapatlah tujuan dia gitu kan. Iya. Iya. Lanjut Mas. Enggak, udah. Gua ngomong iya doang. Oh, oke. Oh iya. Iya. Artinya kan kayak ada strateginya untuk mencapai tersebut. Nah, mungkin gue juga bisa sharing Mas, karena dari gue juga biasanya nge-maintain hal ini sih, apalagi kita pernah kerja bareng atau pernah melakukan sesuatu gitu ya bareng-bareng. Biasanya sih gue ngelakuin kayak catch up gitu Mas, kayak mungkin at least 6 bulan atau misal setahun, atau 30 menit, atau mungkin say hi, atau mungkin happy birthday kalau misal dia ulang tahun kayak gitu, atau reply story-nya dengan cara kayak gitu. Itu kayak kita nge-maintain very genuinely ke relationship kita sih gitu. Nah, itu bagus tuh salah-salah kayak gitu. Gua tuh gak bisa Mas kayak gitu Mas. Gua tuh kerasa dan gak bahkan enak kalau loh. Gua harus belajar dari lu nih. Waduh, kita sama-sama belajar Mas. Dan
kan kalau misal ada company gitu ya, gue nonton dan di e-commerce gitu. Misal company A gitu ada layoff, nah gue langsung nih kabarin gimana nih kabar lo teman-teman gue nih yang kerja di sana gitu. Jadi kayak ada perhatian lah biasanya dari kita juga. Terus mereka biasanya really appreciated udah ditanyain kayak gitu-gitu lah biasanya sih. Ya, Itu pengalaman gue lah. Dan itu benar ya, maksudnya lu jangan cuman muncul pas lu butuh doang gitu. Telat sih sebenarnya kalau lu muncul Susah. butuh. Jadi harus dari waktu ke waktu di maintain terus gitu ya. Cuman ya itu saran buat gua sendiri karena gua tidak bisa melakukan hal itu. Oke. Di gua mungkin udah dari ada Mas. Mungkin udah ada Mas. Oke, udah. Thank you Mas Brian. Thank you banget Mas Rizal, Mas Diki dan teman-teman yang udah dengerin. Serius bahasanya kali ini seru banget sih. Ini bisa jadi masukan yang bermanfaat banget. Mungkin kita bisa lanjut lagi Mas, bahasan selanjutnya ntar kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Rizal. Jadi kita bisa jadwalin lagi nanti. Thank you banget buat teman-teman. Pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.